Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, pandemi COVID-19 menyebabkan banyak sektor bisnis terdisrupsi. Tetapi, pandemi ini ternyata memiliki sisi positif bagi industri asuransi dengan melakukan berbagai perubahan. Lalu, apa saja perubahan bisnis yang dilakukan di era new normal ini dalam industri asuransi? Simak wawancara tim duitologi dengan Financial World Director PT FWD Life Indonesia, Hikmat Ismiandito. Kondisi sekarang nih cukup unik ya. Kenapa? Karena yang keganggu bukan hanya pasarnya, tapi juga agent dalam bergerak juga terganggu. Jadi yang biasanya agent ketemu customer, sekarang kita nggak bisa ketemu customer. Itu yang terjadi sekarang. Nah, kondisi ini yang mungkin banyak agent yang nggak siap menghadapi situasi seperti ini. Ini yang terjadi sekarang ya. Nah, sekarang sih udah berjalan 3 bulan, mulai ada beberapa solusi. Tapi memang belum bisa benar-benar memperbaiki. Ya, kalau pasar kan sebetulnya bisa kita pindah-pindah aja kan di setiap ada kesulitan pasti ada pasar juga yang tetap bagus gitu ya. Nah cuman hal ini yang sekarang sedang banyak dieksplor oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Kalau untuk asuransi kerugian ya, saya sempat baca semalam ya, itu ternyata nggak ada penurunan, ya kan? Tapi di asuransi jiwa harusnya sih terjadi sangat penurunan. Kalau di tim saya aja mungkin sekitar 30% penurunannya. Kenapa begitu? Karena orang kan pasar sekarang banyak yang berpikir walaupun punya uang ya, dia berpikir jangka pendek. Mereka belum tahu nih ke depannya bagaimana COVID ini. Yang bahaya kan mereka udah investasi beli premi, bayar premi, tahu-tahu secara income dia hilang. Ya kan, itu yang sangat ditakutkan. Makanya banyak orang yang punya duit pun agak menahan nih untuk membeli. Jadi butuh ekstra, kita pinter nih sebagai agent untuk menjual. Dan perusahaan asuransi pun harus banyak melakukan sesuatu terobosan yang membuat nasabah tertarik untuk beli. Itu yang terjadi sekarang. Tapi penurunannya luar biasa, lumayan deh. Saya sebetulnya udah berjualan secara online sebelum COVID, ya kan. Saya udah mulai berjualan online. Dulu kalau saya lihat di beberapa survei itu ternyata orang mencari asuransi lebih banyak, ya kan, dibanding zaman yang sebelumnya terjadi COVID. Jadi banyak kesadaran yang timbul sebetulnya. Cuman yang jadi masalah adalah terlalu banyak orang sekarang bermain online, sehingga mungkin pasar tuh jenuh. Ya, lihat penawaran-penawaran, itu yang terjadi sekarang. Sehingga kita harus berpikir keras nih, kita nggak bisa lagi jualan asuransi di online. Kita terus terang agen asuransi udah nggak bisa seperti dulu. Ya kan, kita harus pakai branding dulu, entah jadi financial planner atau apapun. Seperti itu yang terjadi sekarang. Tapi perubahan ini berdampak positif sebetulnya pada kita. Sehingga kenapa kita mempunyai alternatif penjualan baru lagi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Contohnya ya, banyak produk-produk sekarang yang dikaitkan dengan COVID-19, ya kan, itu kan banyak sekarang. Semua perusahaan asuransi dulu pertama waktu awal baru 3-4 perusahaan yang keluarin, tapi sekarang hampir semuanya udah ngeluarin, itu pertama. Kedua, inovasi-inovasi untuk berjualan online mulai dikembangkan. Apalagi sekarang OJK udah mengizinkan, kan mayoritas produk asuransi jiwa itu adalah unit link, mayoritas ya. Nah, aturan dari OJK ketika kita menjual unit link kita harus tatap muka, ya kan? Nah, OJK sudah mengizinkan kita menjual jarak jauh dengan beberapa aturan seperti itu. Tapi beberapa perusahaan udah bikin terobosan yang lebih dulu, bahkan dengan cara yang mungkin sangat mudah untuk jualan online. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi jualan online sekarang lagi mode on nih di agen-agen asuransi. Kita jualan jarak jauh. Enaknya apa? Nggak enaknya kita nggak bisa ketemu orang secara langsung ya. Kans closing jadi otomatis karena nggak ketemu langsung jadi lebih kecil, ya kan. Tapi enaknya pasar kita yang tadinya cuma Jakarta, kalau saya ya, karena saya di Jakarta, sekarang pasar saya seluruh Indonesia. Itu nilai positifnya. Tinggal kita melatih bagaimana caranya kita bisa
mendekatkan diri kita ke customer-customer kita yang jarak jauh ini. Karena tentu caranya berbeda dengan kita ketemu. Mendekatkan dirinya sekarang karena sebetulnya online tuh udah punya satu kelebihan. Kelebihannya apa? Kita orang yang nggak kenal, nggak pernah ada hubungan, dengan cara yang sangat mudah menjadi dekat. Hanya dengan tegur sapa, hanya dengan branding yang bagus kita gitu. Yang membuat orang tuh kan penasaran sama kita, sehingga bisa terbangun hubungan. Cara-cara itu yang kita gunakan sekarang buat melakukan approach. Bahkan sekarang dengan WhatsApp aja, banyak sekarang aplikasi-aplikasi baru WhatsApp yang membuat kita bisa berjualan dengan dengan orang-orang jarak jauh dengan cara yang sangat menarik sekarang. Ya, asal kita tahu caranya seperti itu. Nah, itu yang sekarang terjadi. Dan tapi kita juga sekarang punya ilmu tambahan nih. Ilmu apa? Ilmu ngedit video, ilmu desain yang dulu saya nggak pernah kebayang pernah bisa itu. Kenapa? Ini tuntutan, karena nggak mungkin kita bayar orang setiap kita bikin promo kan. Seperti itu yang terjadi sekarang. Kalau menurut saya ya, tatap muka masih jauh lebih baik. Kenapa? Dengan tatap muka, dengan sentuhan, kita akan dapat nilai tambah dibanding kita jarak jauh. Contoh gini, dengan tatap muka, saya dengan ketemu 2-3 orang, saya bisa dapat satu nasabah. Iya kan? Tapi kalau kita dengan online, mungkin harus 15 orang baru dapat satu nasabah. Itu yang terjadi sekarang. Ya kan, tetap lebih baik. Cuman kemudahan bisa didapat di online, seperti itu. Itu aja sebetulnya yang kalau menurut saya ya, terbaik tetap dengan offline. Ya kan? Jadi, tapi konsepnya kita rubah. Kalau dulu saya bilang, kalau ditanya, "Dit, kerja kamu apa?" Kerja saya walking, talking, money is coming. Kalau sekarang jadi sharing, chatting, money is coming. Itu yang berubah sekarang. Sangat luar biasa, bayangin seorang agen yang tadinya cuma bisa dapat kenalan 10-15 orang sebulan, sekarang saya dalam satu hari bisa dapat kenalan sampai lebih dari 50 orang. Hanya dalam waktu sehari. Ya kan, saya bisa branding nama saya, diri saya tanpa harus ngapa-ngapain. Saya tinggal pasang web saya, perbaiki web saya, orang datang sendiri. Orang menghubungi saya hanya dengan ngelihat entah postingan kita di Facebook, entah dari web dan lain sebagainya. Kan enak sebetulnya, betul nggak? Ya kan, cuman kalau tadi kita bicara kualitas ya, tetap pertemuan tatap muka masih jauh lebih baik. Saya cuma ngebayangin kalau seandainya online seperti tatap muka gitu, ya kan? Sekarang udah ada alat bantu seperti Zoom meeting, ya kan? Itu juga sangat membantu. Tapi tetap sentuhan-sentuhan tuh dibutuhkan ketika kita prospek. Nah, kalau ini lain lagi situasinya. Karena begini, kalau bagi saya yakin saya bisa upgrade 2 kali 3 kali lipat dari kondisi yang lalu, ya kan. Tapi yang jadi masalah memang di industri ini industri yang sangat menarik, tapi yang jadi masalah agen-agen berkualitasnya sangat sedikit, ya kan. Sehingga begitu ketemu kondisi ini nggak banyak agen yang siap ngadepin situasi seperti ini. Ya, secara personal orang-orang yang udah siap ini akan upgrade cepat ya. Tapi yang nggak siap ya akan hilang begitu aja. Ya, ini tantangan bagi perusahaan asuransi untuk mengaktifkan agen-agennya. Di perusahaan kami juga sekarang kan lagi berusaha bagaimana mengaktifkan agen sampai kita bikin kelas reaktivasi dan segala macam ya. Dilakukan apa? Kita latih terus mereka untuk terbiasa bermain dengan online. Minimal apa? Sesama kita ngobrol online aja ya, untuk dia bisa menghadapi customer di lapangan tuh terbiasa. Itu yang sekarang lagi dilakukan. Tapi kalau ini berhasil, Mbak, saya yakin pasar asuransi akan growth lebih tinggi lagi, ya kan? Kita udah ngalami 98 masa krisis, tapi kita tetap dalam posisi yang growth ya. Ini tantangan baru nih di perusahaan asuransi. Mudah-mudahan kita tetap growth ya. Industri kedepannya saya yakin akan berkembang lebih banyak produk-produk inovatif, ya kan? Itu pertama. Kedua,
lebih banyak produk-produk tradisional. Saya sih yakin produk-produk investasi unit link udah mulai ditinggalkan oleh orang-orang Indonesia saat ini, ya kan? Apalagi sekarang mengalami investasi mengalami penurunan sangat dalam. Ya. Nah, saatnya perubahan yang terjadi, saya yakin akan ke produk-produk tradisional yang bisa dijual secara online tanpa harus ada tambahan lain-lainnya gitu loh. Seperti itu. Saya yakin akan terjadi perubahan seperti itu. Ya kan, sehingga apa? Agent juga sebetulnya makin enak nih. Cuman ada bahayanya dalam tanda petik nih. Perusahaan asuransi lebih gampang berhubungan dengan nasabah. Posisi agent gimana nih? Ini yang harus dipikirin. Mudah-mudahan sih ada solusi, agent tetap hidup, perusahaan asuransi juga tetap berkembang. Customer pun dapat produk yang terbaik. Itu yang saya harapkan. Ya, solusinya yang saya bilang tadi, permudah penjualan bagi agent, syarat-syarat penjualannya, sehingga kita mudah berhubungan dengan customer, di mana sekarang kita nggak seperti dulu dengan bebas bisa ketemu orang, ya kan, semua harus dilakukan jarak jauh. Sementara alat-alat, nggak semua agent punya kemampuan digital yang untuk membangun hubungan ini, ya kan. Jadi ya perlu pelatihan-pelatihan seperti itu supaya apa? Kita pun bisa berhadapan dengan customer dengan percaya diri, dan terutama bahan-bahan presentasi yang sangat menarik, yang mudah menarik orang. Kenapa? Karena ketika kita bermain digital, video dan segala macam, itu yang namanya konten itu sangat penting, ya kan? Saya kebetulan punya kemampuan buat bikin konten, tapi orang lain kan, agent-agent lain kan nggak punya kemampuan itu. Nah, support itu yang kita sangat butuhin nih. Mudah-mudahan perusahaan asuransi ini mau support ini. Kalau kami di perusahaan saya di FWD, konten itu selalu ada, kita selalu dibantu gitu. Tapi kan yang lain kasihan kalau memang nggak dapat support konten-konten buat berhadapan dengan nasabah di pasar digital ini kan, seperti itu.